Halo semua, di video kali ini saya akan membandingkan dua aplikasi sekuritas saham yang cukup populer, yaitu iPod dan Stockbit. Dalam penjelasannya, saya akan membandingkan secara menyeluruh faktor-faktor penting untuk memutuskan mana aplikasi yang lebih cocok untuk kalian. Faktor pertama, dan menurut saya faktor yang paling penting adalah biaya transaksi. Biaya transaksi untuk membeli saham di iPod adalah 0,19%, sedangkan biaya transaksi untuk membeli saham di Stockbit adalah 0,10%. Kemudian, biaya transaksi untuk menjual saham di iPod adalah 0,29%, sedangkan biaya transaksi untuk menjual saham di Stockbit adalah 0,20%. Dari sisi biaya, Stockbit unggul sangat jauh. Sepemahaman saya, Stockbit memiliki biaya transaksi paling rendah di antara semua aplikasi sekuritas di Indonesia. Menurut saya, biaya transaksi merupakan faktor sangat penting dalam menentukan sekuritas yang akan kalian pilih. Sebagai ilustrasi untuk mengetahui bagaimana peran biaya transaksi, anggap saja kita ingin membeli saham BBCA sebanyak 10.000 lembar dengan harga Rp9.000 per lembar sahamnya. Maka, untuk membeli saham tersebut di iPod, biayanya adalah lembar saham yang ingin dibeli, yaitu 10.000, dikalikan dengan harga per lembar sahamnya, yaitu Rp9.000. Maka kita dapat nilai saham yang ingin kita beli, yaitu Rp90 juta. Kemudian kita kalikan Rp90 juta dengan biaya transaksinya, yaitu 0,19%. Maka biaya transaksinya adalah Rp171.000. Jika menggunakan Stockbit, biaya transaksinya adalah nilai saham yang ingin kita beli, Rp90 juta, dikali dengan 0,1%. Maka biayanya adalah Rp90.000. Walaupun tidak terlihat terlalu besar, angka ini akan cukup berpengaruh jika kalian sering melakukan transaksi jual beli, atau jika nilai investasi kalian besar. Cara menghitung biaya transaksi jual saham juga mirip dengan cara menghitung biaya transaksi beli saham. Maka saya tidak tunjukkan lagi cara menghitungnya. Namun dari sini kita sudah bisa melihat bagaimana peranan biaya transaksi untuk memilih sekuritas yang cocok untuk kita. Faktor kedua yang akan kita bandingkan adalah aplikasi sekuritas tersebut. Pada Android, aplikasi iPod dan Stockbit memiliki download lebih dari 1 juta. Namun, dari segi review, iPod memiliki rating yang lebih tinggi. iPod memiliki rating rata-rata 4,2, sedangkan Stockbit memiliki rating rata-rata 3,6. Pada iOS, iPod memiliki rating rata-rata 3,4, sedangkan Stockbit memiliki rating rata-rata 3,6. Jika kita lihat tampilannya dan user interface-nya, saya rasa tampilan iPod lebih rumit, sedangkan Stockbit tampilannya lebih simpel. Secara navigasi pun, iPod lebih rumit, dan Stockbit lebih simpel. Di Stockbit, lebih mudah untuk mencari menu yang kita butuhkan. Aplikasinya menurut saya juga cukup reliable. Saya pribadi jarang menemukan masalah. Namun, aplikasi iPod sering logout otomatis sehingga sering perlu login ulang. Pada aplikasi Stockbit, saya pribadi belum pernah menemukan masalah. Namun, user-user lain menuliskan masalah pada kolom review di Google Play Store. Keluhan yang sering muncul beberapa kali di ulasan adalah aplikasi yang sering pending sehingga order tidak terlaksana. Lain yaitu aplikasi beberapa kali maintenance di jam bursa sedang buka, sehingga tidak bisa melakukan aktivitas jual beli pada saat itu juga. Namun, saya pribadi tidak tahu seberapa sering masalah tersebut terjadi, karena saya belum pernah mengalami masalah tersebut. Bandingan berikutnya adalah dari sisi fitur. iPod dan Stockbit keduanya memiliki fitur-fitur yang berguna untuk penggunanya. Dari sisi fitur analisa, keduanya memiliki fitur-fitur standar seperti chart, ringkasan keuangan, berita, dan lain-lain. Tapi secara penyajian, saya merasa fitur pada Stockbit lebih mudah untuk dipakai. Penyajian data dan informasinya pun lebih mudah untuk dipahami. Dari sisi fitur transaksi, keduanya juga memiliki fitur-fitur untuk membantu penggunanya, seperti fitur order buy and sell standar, fitur eIPO untuk membeli saham perusahaan IPO, fitur auto order untuk mengatur pembelian dan penjualan secara otomatis, fitur price alert untuk memberitahu kita saat harga menyentuh kondisi yang kita tentukan, dan fitur-fitur lainnya. Menurut saya, fitur iPod lebih rumit dan terlalu banyak pilihan, sedangkan Stockbit fiturnya lebih mudah untuk dipahami dan dipakai. Untuk fitur-fitur lainnya, iPod memiliki fitur untuk order ETF dan reksadana. Di iPod juga ada video lesson untuk pengguna yang ingin belajar investasi. Stockbit memiliki fitur untuk virtual trading, sehingga penggunanya dapat coba-coba dan belajar melakukan investasi atau trading saham tanpa menggunakan uang asli. Kesimpulan untuk sisi fitur, saya rasa Stockbit lebih unggul karena sama lengkapnya dengan iPod, namun lebih mudah untuk digunakan pemula. Faktor berikutnya yang ingin saya bahas adalah registrasi dan pendaftaran. Untuk syarat pendaftaran iPod dan Stockbit hampir sama persis. iPod dan Stockbit, cara mendaftarnya sangat mudah. Bisa dilakukan secara digital dari aplikasi tanpa harus mengirim berkas ke kantor sekuritas. Untuk mendaftar, kalian hanya perlu download aplikasi sekuritas yang kalian mau,
iPod atau Stockbit, kemudian isi form registrasi dari aplikasi tersebut. Wajib yang diperlukan hanya KTP untuk iPod dan Stockbit. NPWP sifatnya tidak wajib. Beberapa sekuritas lain masih mewajibkan NPWP, tapi kalian bisa mendaftar di iPod dan Stockbit tanpa menggunakan NPWP. Setelah selesai isi form, perusahaan sekuritas akan melakukan verifikasi data. Lama verifikasi data iPod dan Stockbit, dua-duanya hanya 1 hari kerja saja. Setelah itu, iPod dan Stockbit akan membuatkan rekening dana investor untuk kalian, di mana kalian bisa mengisi saldo untuk mulai berinvestasi. Untuk iPod, kalian harus top up saldo minimal Rp100.000, sedangkan untuk Stockbit tidak ada top up saldo minimal. Setelah ada saldo pada rekening dana investor, kalian bisa mulai transaksi saham. Dari sisi registrasi dan pendaftaran, menurut saya dua-duanya sama mudahnya. Dua-duanya memiliki cara mendaftar dan proses yang sangat memudahkan kalian untuk mulai berinvestasi. Terakhir yang ingin saya bandingkan adalah faktor customer service. Mungkin akan jarang terjadi masalah, kita ingin saat ada masalah, ada orang yang membantu kita, sehingga saya rasa faktor ini cukup penting untuk kita ketahui. Untuk iPod, saya rasa customer service-nya sangat baik. Pernah ada masalah dan saya menghubungi customer service iPod, masalahnya ditangani dengan baik dan cepat. Saya menghubungi customer service melalui email dan mendapat tanggapan yang cepat setiap emailnya. Untuk Stockbit, karena masih lebih baru saya gunakan, saya belum pernah ada masalah yang membutuhkan customer service. Jadi, saya belum ada pengalaman pribadi. Namun, kalau dilihat, Stockbit ada kelebihan fitur live chat pada aplikasi, menghubungi customer service-nya. Namun, kekurangannya, saya tidak bisa menemukan nomor telepon untuk menghubungi customer service Stockbit. Cara customer service, saya bisa memberikan poin lebih dan testimoni pribadi pada iPod, karena saya punya pengalaman pribadi. Kesimpulannya, untuk faktor biaya transaksi, Stockbit lebih bagus, karena biaya transaksinya jauh lebih rendah dibandingkan iPod. Untuk faktor aplikasi, walaupun keduanya bagus, saya rasa Stockbit sedikit lebih unggul, apalagi untuk pemula. Tampilan aplikasi Stockbit lebih simpel dan lebih mudah untuk digunakan. Jadi, jika baru mulai investasi saham, akan lebih mudah memahami aplikasi Stockbit. Untuk faktor fitur, saya rasa Stockbit lebih unggul. Walaupun fitur analisa dan fitur transaksinya dua-duanya sama lengkap, namun saya merasa fitur-fitur pada Stockbit lebih mudah digunakan. Itu di Stockbit ada fitur virtual trading, di mana kalian bisa mencoba-coba investasi saham atau trading saham tanpa menggunakan uang asli. Jadi, untuk pemula, fitur dari Stockbit ini sangat berguna. Untuk registrasi, dua-duanya sangatlah mudah. Syaratnya tidak banyak dan bisa dilakukan secara digital. Untuk customer service, saya rasa iPod sudah sangat baik. Namun, saya belum tahu banyak tentang customer service Stockbit, karena baru-baru juga menggunakan Stockbit. Belum pernah menghubungi customer service. Karena pengalaman pribadi saya sendiri, saya akan memberikan poin lebih pada iPod. Secara keseluruhan, dari faktor-faktor yang sudah kita bahas, kalian bisa mempertimbangkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Jika harus memilih, saya pribadi memilih untuk menggunakan Stockbit. Selain biaya transaksinya yang sangat rendah, aplikasinya juga lebih mudah untuk digunakan dan dipahami, apalagi untuk pemula. Juga fitur virtual trading yang dapat kalian gunakan untuk belajar dan mencoba-coba. Pada akhirnya, kedua aplikasi ini, iPod dan Stockbit, dua-duanya sangatlah bagus, dan memang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Menurut saya, tidak ada salahnya jika kalian memilih iPod atau Stockbit. Lebih baik kalian memilih salah satu daripada terlalu banyak berpikir dan akhirnya malah tidak jadi untuk melakukan investasi, hanya karena bingung memilih aplikasinya. Demikian untuk video kali ini. Semoga videonya dapat membantu kalian untuk menentukan aplikasi yang kalian pilih. Jika videonya bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya akan buat video-video dengan topik finansial untuk channel ini. Terima kasih lagi.